Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Aduh, lama ya nggak konten. Jadi ini ada cerita, gitu kan. Cerita ada salah satu sobatnya Celoteh bertanya, Kak, mending mana ya? Beli PT atau bikin PT baru? PT ini perusahaan ya. Jadi kalau PT atau bikin PT baru atau beli PT yang sudah ada, itu tergantung dari ini ya, tergantung dari apa ya, kebutuhan. Jadi kalau seandainya kebutuhannya nih bisnis nih yang sudah berjalan, ya kan, atau mulai startup misalkan usaha kuliner kah, restoran kah, atau apapun gitu kan, yang produksi atau apapun gitu, kalau memang perlu dibuatkan PT ya buatkan gitu kan, tapi eh, baru tergantung ranahnya mau kemana, perkembangannya mau ke arah mana. Nah, untuk PT lama atau PT baru itu kan juga tergantung kebutuhannya, karena dan gini, kalau kita transaksinya dengan sesama swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta itu mungkin masih PT yang baru masih oke gitu kan. Kalau transaksi itu tergantung apa, PT baru atau PT lama itu tergantung kebutuhannya. Jadi kalau transaksinya misalkan ada proyek dengan pemerintah gitu kan, ya kalau memang ada PT yang lama gitu kan yang mau dijual gitu, itu ya silakan kalau mau dibeli sesuai kebutuhan tentunya ya. Maksudnya gini, kalau kita transaksi dengan pemerintah atau BUMN itu harus benar-benar baik ya sehat perusahaannya. Artinya dari segi perpajakannya itu terpenuhi dengan baik gitu kan. Dan diperlukan memang pengalaman. Artinya kalau kita transaksinya dengan pemerintah atau BUMN dan sejenisnya itu diperlukan adalah pengalaman. Karena apa? Ya kita tahu ya, budget atau anggaran yang dipergunakan adalah anggaran rakyat. Jadi tidak sembarangan. Artinya yang memegang proyek itu adalah orang yang atau perusahaan yang sudah memang berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi itu pasti ada syarat administrasi khusus gitu kan untuk eh, pengerjaan-pengerjaan dalam proyek pemerintahan. Jadi itu. Terus dia tanya lagi, apa sih yang perlu diperhatikan gitu kan kalau seandainya kebetulan nih sobatnya celoteh ini dia akan eh, mengerjakan proyek-proyek pemerintah lah, mencoba masuk gitu kan. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita membeli PT lama? Mana ya? Yang perlu dipersiapkan ya, dilihat dulu yang pertama legalitasnya, ya kan? Legalitasnya itu sesuai kebutuhan kita apa enggak? Gitu. Artinya gini, kalau kita bergerak di bidang A, nah itu perizinannya harus bergerak di bidang A. Kalau kita mau maju di bidang B, nah itu bergeraknya di bidang B gitu. Jadi dilihat pertama legalitasnya, artinya perizinannya sudah sesuai yang kita butuhkan atau belum. Ya, ya yang pertama tadi legalitas, yang kedua kok dilihat kewajiban-kewajibannya. Ada tunggakan terhadap pihak ketiga, terutama perpajakan. Karena penting ya gitu kan. Jadi dilihat gitu kan kapan kewajiban perpajakannya itu terakhir dipenuhi, apakah selama ini kewajiban perpajakannya sudah dipenuhi secara baik gitu. Karena itu akan merepotkan kecuali kan, karena kan pajak itu kan maju mundur ya. Tahun ke belakang juga harus dilihat. Tahun ke depan juga harus diperhitungkan gitu. Artinya segala sesuatunya itu eh, sistematis lah, terus apa sih bersinergi lah itu semua dalam perusahaan ya. Yang ke yang berikutnya kewajiban terhadap pihak ketiga, misalkan ada tunggakan di perbankan kah, ada hutang piutang
gitu kan. Nah, ini yang mau dibeli apanya, gitu kan. Perusahaannya dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan tidak aktifkah? Dalam keadaan aktifkah? Dan jika memang dalam keadaan aktif, bagaimana dengan, eee, pegawainya? Kalau memang ada, ya kan itu including atau enggak? Sumber daya manusianya itu including dibeli atau tidak, gitu kan. Kalau memang tidak aktif gitu kan, nah, ya berarti kan hanya PT-nya aja tuh, legalitasnya aja yang dibawa, artinya ada segala rekening korannya, segala perbankan ya tadi ya, termasuk rekening koran, perizinan segala macam. Nah itu dilihat ya kan, dirunutin satu-satu gitu. Dan yang lebih utama sih sebenarnya gini ya, ketika kita melihat atau mau membeli suatu badan hukum, itu pemegang sahamnya dilihat, ya kan, mereka siapa-siapa aja, gitu kan. Nah, eee, ketika ada terjadi kesepakatan, itu baiknya dibikin perjanjian dulu. Jadi, harganya berapa, ya kan, dan bagaimana nanti ketika sudah berjalan, PT udah dialih pindah tangankan, gitu kan, sesuai dengan kesepakatan. Ketika ada klaim, ketika ada surat cinta dari kantor pajak, itu seperti apa? Itu harus dituangkan tuh dalam perjanjian, gitu kan. Artinya gini, sampai dengan batas waktu tertentu, kewajiban perpajakan atau apapun yang berkaitan dengan PT tersebut bukan merupakan tanggung jawab pemilik baru. Itu bisa dibuatkan seperti itu. Nah, masalah perjanjiannya itu bisa dibuat di bawah tangan atau dilegalkan ke notaris, gitu kan. Perbedaannya apa sih, Kak? Ini panjang ya, ceritanya tuh panjang. Jadi mungkin seharusnya ini 2 sesi kali ya. Jadi, perjanjiannya itu kalau perjanjian ya, kalau di bawah tangan itu artinya tidak dibuat oleh di hadapan pejabat negara, yaitu notaris ya. Karena kan notaris adalah yang berwenang mewakili negara untuk mengurus hal-hal yang demikian itu. Jadi bisa di bawah tangan atau dinotariskan gitu. Kalau mau aman ya kita di berapa, perjanjiannya dibuat sama notaris gitu kan, karena kaitannya kan dengan badan hukum ya, badan hukum resmi, negara tahu, disahkan negara, dan banyak pihak yang terlibat gitu. Artinya ketika ada klaim ya kan tadi udah dibilang kebetulan, eee, usaha yang mau dijalanin adalah, mengerjakan proyek-proyek yang, ada di pemerintahan dan swasta gitu kan. Nah, eee, kalau yang sebelumnya dilihat pekerjaan-pekerjaan si PT tersebut, itu merupakan, pekerjaan yang seperti apa. Jadi artinya ada garansi khusus nggak gitu kan kalau kita bekerja, mengerjakan suatu pekerjaan gitu kan kayak mungkin instalasi atau apa gitu kan, konstruksi itu kan ada mungkin, apa ya, garansi ya atau retensi. Itu harus dilihat. Kalau perlu dibuatkan perjanjian bahwa sampai dengan batas tertentu, itu bukan tanggung jawab si pemilik yang baru. Jadi itu aja ceritanya, mungkin yang berikutnya akan dijabarkan, eee, ke mana ya, dari segi legalitasnya, itu apa aja tahapannya. Jadi yang tadi reviewnya tuh seperti itu, beli PT baru atau PT lama. Nah itu kan tergantung kebutuhan gitu kan. Kalaupun bisnisnya sudah misalkan ada satu, sahabat celoteh yang berusaha, ya kan, sudah berusaha terus usahanya berkembang. Oh mau lebih dikembangkan lagi, karena kita kalau mau berkembang kan perlu modal ya. Nah modal itu bisa didapat di dari pinjaman bank atau apa. Biasanya bank memerlukan yaitu legalitas, artinya keseriusan kita dalam berusaha gitu kan, bisnis. Jadi arahnya udah ke bisnis gitu. Jadi perlu pengembangan. Jadi itu aja, cerita kali ini. Untuk yang berikutnya nanti aku cerita tentang, kira-kira yang perlu disiapkan tuh apa aja dokumen-dokumennya gitu kan.
atau mungkin nanti kalau karena kebetulan si sobatnya celoteh ini minta sobat celoteh sahabat untuk mendampingi proses itu, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu kan buat teman-teman yang sedang mau berusaha cari modalnya jadi YouTuber. Nah, udah dapet, modal dari YouTuber mau berusaha, nah usahanya mau dikembangkan, boleh mudah-mudahan bisa jadi, referensi ya, menambah wawasan. Ini ceritaku, mana ceritamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.